Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia Yuliani, NPM 2021030019. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam analisis kebutuhan. Kebutuhan adalah kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan yang diharapkan atau seharusnya. Setiap keadaan yang kurang dari yang seharusnya menunjukkan adanya kebutuhan. Apabila kesenjangan itu besar atau dikhawatirkan dapat menimbulkan akibat yang signifikan, maka perlu untuk segera diatasi. Kebutuhan ini disebut dengan masalah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Morrison, Ross, dan Kemp bahwa kebutuhan pembelajaran digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penyelenggaraan, kemudian memutuskan kesenjangan tersebut melalui intervensi. Nah, dalam dunia pendidikan, maka diperlukan desain pembelajaran. Proses desain pembelajaran ini diawali dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Semua itu harus disertai dengan proses analisa apa saja kebutuhan pembelajaran yang diperlukan. Sedikitnya ada 6 macam kebutuhan yang biasa digunakan untuk merencanakan dan mengadakan analisa kebutuhan pembelajaran menurut Morrison 2021. Yaitu yang pertama, kebutuhan normatif atau normative needs. Kebutuhan normatif diidentifikasi dengan membandingkan target individu dengan standar nasional. Kebutuhan normatif sering diartikan sebagai kebutuhan yang ada setelah dibandingkan dengan norma tertentu. Kebutuhan normatif ini disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi faktor keadaan iklim, prestasi kerja, kondisi badan, keadaan keluarga, dan perbedaan ukuran yang digunakan dan perbedaan lain yang dimiliki oleh setiap orang. Contohnya misalkan saya merupakan seorang siswa pada suatu lembaga pendidikan yang berada di bawah rata-rata penampilan siswa yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Nah, maka saya juga membutuhkan kebutuhan normatif. Nah, walaupun demikian, tidak mudah untuk mengetahui dengan pasti mengenai tingkat perbedaan keadaan seseorang atau kelompok dengan ukuran yang telah ditetapkan itu. Contoh lainnya adalah seorang pembantu gajinya di bawah minimum gaji yang telah ditetapkan. Orang itu mempunyai kebutuhan normatif. Kedua, kebutuhan komparatif. Kebutuhan komparatif yaitu kebutuhan yang muncul jika dibandingkan dua kondisi atau lebih yang berbeda. Kebutuhan ini diidentifikasi dengan membandingkan satu kelas dengan kelas yang setara atau membandingkan dua sekolah yang setara untuk mengidentifikasi perbedaan seperti peralatan yang digunakan ataupun nilai hasil tes. Kebutuhan ini disebabkan oleh suatu keadaan yang disebabkan oleh faktor perbandingan kualitas atau mutu dengan pengaruh tujuan yang lebih baik. Contohnya, jika saya melihat anak-anak lain memiliki sepeda motor sedangkan saya tidak, hal ini juga menimbulkan comparative needs. Atau jika beberapa sekolah di Tasikmalaya ini memiliki laboratorium lengkap sedangkan sekolah lain tidak, maka hal ini timbul comparative needs. Yang ketiga, kebutuhan perasaan felt needs. Kebutuhan perasaan ini adalah kebutuhan yang disampaikan seseorang saat ditanyakan keperluan atau keinginannya saat itu. Kebutuhan perasaan ini adalah keinginan dari individu untuk meningkatkan penampilan atau target yang ingin dicapai. Kebutuhan perasaan ini diidentifikasi melalui wawancara dan juga tes. Kebutuhan ini dirasakan dan disebabkan oleh suatu keadaan atau keinginan akan suatu hal yang dilakukan dan cara melalui wawancara dan interview. Contohnya, saya membutuhkan laptop karena menurut saya dengan adanya laptop belajar akan lebih baik. Dan yang keempat yaitu kebutuhan yang diekspresikan tindakan, express needs. Kebutuhan yang diekspresikan tindakan adalah kebutuhan yang ditambahkan oleh seseorang yang membutuhkan. So what you need, tunjukkan apa yang kamu butuhkan. Nah, dalam pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah untuk kebutuhan ini sebagai kebutuhan yang dirasakan dan diwujudkan melalui aksi pendidik ataupun peserta didik untuk mengungkapkan apa yang dibutuhkannya. Kebutuhan ini daftar tunggu yang mengidentifikasi kebutuhan bagian lain, ruang yang lebih luas, atau kesempatan untuk ambil bagian. Kebutuhan perasaan sering atau dalam penerbitan dengan pertanyaan, jawaban, atau kolom saran. Contohnya, ketika saya membutuhkan bensin, maka saya akan mengantri di pom bensin. Lalu contoh lainnya, jika jumlah orang pendaftar di sekolah melebihi bangku yang tersedia, orang akan mulai berbicara akan dibutuhkannya kelas baru. Kelima, kebutuhan masa depan atau harapan, anticipate or future needs. Kebutuhan masa depan adalah proyeksi atau antisipasi kebutuhan yang akan terjadi di masa mendatang. Identifikasi ini mempersiapkan peserta didik agar mampu memantau lingkungan dan juga memahami kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Kebutuhan harapan ini perubahan identifikasi yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Kebutuhan harapan sering diidentifikasi melalui wawancara dan juga pertanyaan tambahan mengenai kebutuhan perubahan di masa yang akan datang. Contohnya, karena sekarang daring maka kebutuhan via online sangat dibutuhkan dan saya membutuhkan gadget. Contoh lainnya adalah 10 tahun lagi lulusan S1 akan meningkat 2 kali lipat. Maka kebutuhan universitas, dosen-dosen, pegawai, dan juga administrasi baru diperlukan. Contoh kurangnya dari kesadaran akan adanya
antisipatif need yaitu kurangnya perumahan, jalan-jalan, sekolah, dan lain sebagainya. Keenam adalah kebutuhan insidental yang mendesak atau kejadian krisis. Kebutuhan ini adalah kegagalan yang jarang namun memiliki dampak yang tinggi. Kebutuhan ini diidentifikasi melalui analisis potensi masalah dengan pertanyaan apa yang akan Anda lakukan bila terjadi kerusakan pada sistem jaringan telepon atau komputer. Nah, identifikasi kebutuhan ini sebagai kegagalan yang jarang tetapi memiliki konsekuensi yang signifikan. Kebutuhan kejadian krisis ini diidentifikasi dengan oleh analisis potensi masalah. Contohnya, saya mengalami kecelakaan sepeda motor, otomatis saya membutuhkan kebutuhan atau bantuan untuk diobati. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses merumuskan tujuan dan assessment mengidentifikasi keadaan sekarang, mengukur beda antara keduanya, dan menentukan prioritas. Jadi dapat dilakukan dengan menghitung beda antara yang ingin dicapai dengan keadaan yang sekarang. Mungkin sekian macam-macam 6 macam-macam kebutuhan dan juga beserta contohnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.